Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Galuh Merda Marlanggen dengan NIM 2002111069, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi yang saya pelajari di semester 6 ini pada mata kuliah metode penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Ida Riaini. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan materi yaitu etnografi komunikasi. Nah, ada apa aja sih di etnografi komunikasi? Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari etnografi. Jadi teman-teman, etnografi merupakan kata yang berasal dari perpaduan dua kata dari bahasa Yunani, yaitu etno yang memiliki arti bangsa dan juga grafi yang memiliki arti menguraikan atau menggambarkan. Jadi, etnografi adalah jenis metode penelitian yang diterapkan untuk mengungkap makna sosiokultural dengan cara mempelajari keseharian, pola hidup, dan juga interaksi kelompok sosiokultural tertentu dalam ruang atau konteks yang spesifik. Etnografi adalah pendekatan empiris dan teoritis yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan juga analisis yang mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan yang intensif. Seorang etnografer memfokuskan perhatiannya pada detail-detail kehidupan lokal dan menghubungkannya dengan proses-proses sosial yang lebih luas. Etnografi merupakan kegiatan penulis untuk memahami cara orang-orang berinteraksi dan juga bekerja sama melalui fenomena yang teramati di kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, penulis terlibat langsung dengan objek penulisan dalam melakukan pemanaan dan juga interpretasi terhadap penulisan yang dilakukan. Sedangkan etnografi komunikasi adalah suatu kajian mengenai pola-pola komunikasi sebuah komunitas budaya. Secara makro, kajian ini adalah bagian dari etnografi. Etnografi komunikasi sendiri merupakan salah satu metode penelitian di bidang komunikasi yang beranjak dari paradigma interpretatif dan konstruktif, yang menghususkan diri pada kajian mengenai pola komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam suatu masyarakat tutur. Nah, di sini ada tokoh-tokoh etnografi komunikasi. Yang pertama adalah Del Hims, yaitu pada tahun 1962. Sebagai kritik dari ilmu linguistik yang lebih menekankan pada segi fisik bahasanya saja. Nah, Helms ini menggagaskan bahwasanya etnografi berbahasa dengan landasan bahwa bahasa merupakan hal inti yang penting dalam sebuah budaya masyarakat tertentu. Namun, seiring dengan perkembangannya, Hims kemudian memperbarui kajian tersebut menjadi etnografi komunikasi, karena beliau memandang bahwa esensi dalam berbahasa adalah komunikasi. Tokoh yang selanjutnya adalah Kocara Diningrat. Beliau mengatakan bahwasannya perkajian peranan bahasa dalam perilaku komunikasi suatu masyarakat, yaitu cara-cara bagaimana bahasa dipergunakan dalam masyarakat yang berbeda-beda kebudayaannya. Nah, di sini ada juga beberapa ruang lingkup dari etnografi komunikasi. Yang pertama adalah pola dan juga fungsi komunikasi. Yang kedua adalah hakikat dan definisi masyarakat tutur. Yang ketiga adalah cara-cara berkomunikasi. Yang keempat adalah komponen-komponen kompetensi komunikasi. Yang kelima, hubungan bahasa dengan pandangan dunia dan organisasi sosial. Terdapat juga beberapa tujuan dari etnografi komunikasi. Yang pertama adalah mencoba menjelaskan dan juga memahami perilaku komunikasi dalam kebudayaan tertentu yang terbatas pada konteks tempat dan juga waktu yang tertentu. Yang kedua adalah mencoba memformulasikan konsep-konsep dan teori untuk kebutuhan pengembangan metateori global komunikasi antar manusia.
objek penelitian dari etnografi komunikasi, itu ada 4. Yang pertama adalah masyarakat tutur. Yang kedua adalah aktivitas komunikasi. Yang ketiga adalah komponen komunikasi. Dan yang keempat adalah varietas bahasa. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitiannya. Yang pertama adalah menetapkan informan. Yang kedua adalah melakukan wawancara kepada informan. Yang ketiga membuat catatan etnografis. Yang keempat, mengajukan pertanyaan deskriptif. Yang kelima, melakukan analisis dan juga wawancara etnografis. Yang keenam, membuat analisis domain. Yang ketujuh adalah mengajukan pertanyaan struktural. Yang kedelapan, membuat analisis taksonomik. Yang 9, mengajukan pertanyaan yang kontras. Yang ke-10, membuat analisis komponen. Yang 11, menemukan tema-tema budaya. Dan yang ke-12 adalah menulis etnografi. Jadi itu adalah langkah-langkah penulisannya ya teman-teman. Selanjutnya sebelum berakhir adalah kelebihan dari etnografi. Terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama adalah menghasilkan pemahaman yang mendalam. Kenapa? Karena yang dicari dalam penelitian ini bukanlah hal yang tak tampak, melainkan yang terkandung dalam hal yang nampak tersebut. Yang kedua, kita dapat mendapatkan data dari sumber utama yang berarti memiliki tingkat validasinya yang tinggi, yang sangat tinggi gitu kan. Yang ketiga adalah menghasilkan deskripsi yang kaya, penjelasan yang lebih spesifik dan juga rinci. Yang selanjutnya adalah peneliti berinteraksi langsung dengan masyarakat sosial yang akan diteliti. Selanjutnya adalah membantu kemampuan berinteraksi karena menuntut kemampuan bersosialisasi dalam budaya yang ia coba untuk dijelaskan oleh penulisnya. Yang terakhir adalah kekurangan dari etnografi. Yang pertama adalah perspektif pengkajian kemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. Yang kedua, membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mengumpulkan data dan mengelola dan juga mengolah data. Yang ketiga adalah pengaruh budaya yang diteliti dapat mempengaruhi psikologis peneliti ketika peneliti kembali ke budaya asalnya. Yang selanjutnya adalah peneliti yang tidak memiliki kemampuan sosialisasi, terdapat kemungkinan penolakan dari masyarakat yang akan diteliti. Oke teman-teman, mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan melalui video kali ini karena kurangnya waktu pertemuan untuk presentasi. Dan barangkali ada kesalahan kata yang saya sampaikan, mohon maaf. Semoga dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.